Iya jadinya gua mungkin sekarang di antara N3 N2. 2 tahun Hmm, yang lalu gua ambil N2 gagal tipis. Terus abis itu udah nggak pernah ngambil lagi sampai sekarang. I see, I see. Nah, terus dari lu lulus kuliah bahasa lu gitu, terus apply-nya tuh gimana sih? Ada job street juga di Jepang? Kalau gua sih gua beruntungnya jadinya pas gua masih sekolah bahasa, gua itu udah kerja part time di perusahaan yang gue bilang gue jadi orang yang ngurusin visa-visa Indo. Jadi tuh awalnya gue part time dulu tuh di sana pas gue Nah, itu masih gimana bersekolah. cara dapat part-time-nya, Kak? Itu juga gue beruntung. Menurut gue orang yang sangat beruntung. Iya, iya. Marcel Lucky Oka ya nama. Marcella Kyo, betul betul. Iya, jadinya tuh, nah saudara lu si Samuel itu tuh sebenarnya dia udah dapat kerjaan di sana. Nah, cuman dia itu dapatnya kerjaan part time. Sedangkan dia maunya tinggal di Jepang. Pas Mm-mm. dia udah mau ngambil kerjaan part time itu, dia dapat tawaran full time dari perusahaan lain. Nah, langsung dia tolak dong kerjaan part time ya. Nah, I terus si see. perusahaannya bilang, oh, gue masih butuh nih orang Indo. Lu ada nggak teman lu yang mau coba daftar? Terus ya udah dia kenalin ke gua. Terus satu kali Oh, interview langsung dapet. oke, oke. Iya, Nah, iya. pas part-time itu gaji lu berapaan sih, Kak, kalau boleh tahu? Part time jadinya karena gua kerja di kantor itu tuh biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan lo kerja part time misalnya kayak di 7-Eleven atau misalnya Mm-mm. kayak di Lawson. Gua Mm. itu sejam itu 1.000 yen. 1 jam itu 1.000 yen. berarti 130.000 rupiah. Oh, oke. Hmm. Kalau lu kerja kayak di supermarket itu kayak di 7-Eleven itu bisa sekitar 800 yen, 900 yen. I see. Ya Sebenarnya tergantung. nggak gitu beda jauh, cuman ya lebih tinggi aja lah ya kalau di kantor ya. Lebih tinggi dan kalau lu pikir-pikir menurut gua secara bukannya gue melihat rendah orang-orang yang kerja di orang-orang kerja di 7-Eleven ya, tapi maksud gue Mm-mm. kayak lebih nggak capek karena kan lu kerja di kantor kan, lu masuk kantor ada AC, lu duduk di meja dan lu nggak perlu Mm. berdiri, nggak perlu nyapa customer. Kalau kerja kayak di 7-Eleven gitu kan lumayan melelahkan. Kadang-kadang mungkin Iya mereka bisa lumayan suruh fisikal lah ya kerja di physical. tempat-tempat tersebut. Iya, karena kan lu customer service kan hitungannya. Mhm, Lu mhm, mhm. mesti kerja jam 12 malam, tergantung shiftnya, atau kerja jam 2 pagi, kan lu nggak tahu. Iya. Mm-mm. Hmm. Nah, jadi Terus itu lu berapa lama Kak part time sampai akhirnya dapat kerjaan full time? gua part time mungkin sekitar 8 bulan atau 7 bulan. Jadi Terus itu sambil lu kuliah bahasa ya atau sambil udah sekolah selesai bahasa. kuliah bahasa terus baru part time? Nggak sambil sekolah bahasa. Jadi biasanya gua misalnya kalau kelasnya pagi, gua part time sore. Kalau Ah, gua kelasnya sore, gua part time pagi. Ya mereka bebas banget. Em, Terserah lu jam berapa aja lu mau datang sesuai dengan jadwal sekolah lu gitu. I see, I see. Enak Ya, juga ya. Nah, terus lu dapat kerjaan yang berikutnya itu apply-nya di mana? gua apply-nya karena kerjaan gua sekarang itu kan recruiter. Jadi gue itu recruiter untuk engineer-engineer orang Jepang. Jadinya gue itu Hmm. ngebantuin orang-orang cari kerja kan. Nah, ex-colleague gue yang di perusahaan sebelumnya, dia itu pindah ke kantor yang sekarang. Terus gue hubungin Mm-mm. dia. Jadinya di Jepang itu tuh eh, orang untuk cari kerja itu tuh demand-nya tinggi banget ternyata. Jadi itu I kayak banyak see. banget perusahaan-perusahaan gede, misalnya kayak Robert Walters atau misalnya kayak Michael Page, perusahaan-perusahaan gede itu tuh orang tuh di Jepang itu cari kerja susah. Yaitu mereka butuh agen-agen besar untuk ngebantuin mereka. Jadi Mm-mm. ya lu bisa hubungin orang-orang yang dari agen-agen tersebut untuk cari kerja. Dan mereka tuh biasanya banyak klien-klien besar juga kan. Banyak demand Mm-mm. untuk orang kerja di Jepang. Jadi gue hubungin teman gue, terus gue bilang, gue pengen cari kerja nih. Lu ada kenalan kerja nggak buat gue? Dia malah bilang, gimana kalau nggak lu interview di tempat gue aja. Dia malah Eh, iya, nggak di negara manapun koneksi itu tuh emang membantu ya. membantu sekali, sangat-sangat membantu. Dia nggak banyak blak-blak atau dia sedang, udah lu coba interview di tempat gua. Terus gue kayak mikir, apakah gua mau jadi recruiter? Soalnya kata orang tuh recruiter tuh kerjaan tempatnya stres. Karena kan sales kan, lu mesti ada sales target. um, dan menurut gua secara produk itu kan manusia. Dia lebih up and down lah, lebih emosional.
Lu Hmm. mesti ngomong sama banyak orang setiap hari, telepon orang setiap hari. Terus ya, oke lah, gue coba aja. Terus akhirnya gue interview di tempat dia, terus langsung keterima. Satu kali interview. Wow, semudah itu ya. Iya, gue nggak tahu kenapa, kayaknya gue lumayan beruntung sih. Iya, Gue ya. nggak banyak Emang kayak the universe helps you buat stay di Japan buat gitu di ya. Jepang. Gue pernah Mm-mm. dengar, gue dengar cerita orang cari kerja nggak segampang itu sih. Menurut gue Mm, hanya beruntung aja. Iya. Dan I see, akhirnya I see. gue pindah ke kantor yang gue sekarang gara-gara itu. Biasanya gaji di Jepang itu roughly berapaan sih average gitu? Jadi kalau lu ngomong per bulan itu tuh minimum sekitar 200.000 yen. Berarti berapa? 36 juta. Nah, itu tuh ada Hmm. perbedaan nggak sih? Kan kalau kayak di Singapura itu lumayan ada beda kan, kayak foreigner sama Singaporean gitu. Nggak ada di sini. Oh, Jadinya wow, mereka enak itu juga ya. memang tergantung skill lu aja dan tergantung kerjaan lu itu apa. Berarti tuh Kalau UMR memang kan? UMR UMR 200.000 yen itu. 200.000 yen itu segitu. Ada Oh, juga lebih rendah daripada itu. Nah, itu tuh kebanyakan mereka sih ngomongnya black company. Jadi black company itu misalnya kayak kantor-kantor yang memang eh, kayak ngeinjek mereka punya employee. Jadi hmm, mereka kayak dibayar rendah banget, tapi mereka harus kerja keras. Ada iya, juga iya. perusahaan kayak gitu. Dan gue rasa itu di semua negara ada deh yang employ Ada. foreigners gitu dengan harga murah gitu kan. Mungkin kalau misalnya mereka minta lebih banyak nggak masalah. Cuma mungkin karena mereka memang mau tinggal di Jepang, mau nggak mau Hmm, harus cari true, segala true. cara untuk tinggal di Jepang. Dan perusahaannya Benar-benar. juga, oke, gue tahu lu mau tinggal di Jepang, ya gue bayar rendah ya. Nah, terus living cost di sana gimana, Kak? Kayak lu makan sehari-hari berapa, terus kayak kalau lu mau nonton movie gitu-gitu. Hmm, Menurut gue nggak beda jauh dari Singapura sih. Jadi kalau misalnya makan, misal kita makan Yoshinoya, itu tuh Hmm, satu mangkok paling 500 yen, 600 yen, berarti hmm. sekitar 80.000 rupiah satu Oh, mangkok, satu kali makan. iya, iya, iya. Atau misalnya lo beli nasi kotak, itu tuh mungkin sekitar kayak 500 yen, 600 yen. Dibilang mahal banget juga enggak sih, masih bisa. Dan gue jarang masak, karena gue nggak bisa masak. Jadi pengeluaran gue sedikit lebih banyak. Jadi bagi Iya. kalian yang mau tinggal di Jepang, dianjurkan untuk masak di rumah, karena itu murah banget. Uh, Hmm, Teman gue yang masak sendiri itu lo bisa save banyak uang. Kayak misalnya lo beli satu ayam yang gede, itu kan mungkin bisa untuk 3 hari, 4 hari. yap, Satu yap. ayam gede paling di bawah 1.000 yen. Ya lo masak Hmm, sendiri jauh lebih murah kan akhirnya. I see. Tapi Hmm, sebenarnya agak kebalikan sama Singapura ya, Kak. Soalnya kan kita kalau hidup sendirian di Singapura malah lebih mahal kalau lu masak. Soalnya belum beli bumbu, belum beli semuanya tuh lebih mahal hmm, karena food court oke, aja kita bisa dapat $45 udah kenyang gitu kan. bener juga sih. Dan lebih Heeh. convenient ya. Iya, lebih Mungkin convenient lagi. Tapi kalau di Jepang kebalikannya ya, kalau lu masak pun masih lebih murah ya. kebalikannya, oh ini mungkin ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Mungkin karena Singapura itu kan kebanyakan mungkin dagingnya atau misalnya sayurnya kebanyakan import, atau Mm-mm. mereka nggak ini. Kalau di Jepang kan banyak yang domestik kan, misalnya kayak daging domestik, sayur domestik. Ah, iya, iya, iya. Paham, Itu tuh paham. Mm-mm. beras domestik itu pasti lebih murah dibandingkan lu import terus dari misalnya beras Thailand atau misalnya beras ya Truth, kan dia man, atau Singapura air aja dari Malaysia gitu. iya makanya kan di sini kan air mereka ada air sendiri, ada air Iya. Jepang kan, iya yang natural, jadi pasti menurut gue lebih murah sih di sini, kayak kita Hmm. makan di Indo aja gitu. Ya. Lokal, sayuran lokal. Oke, berarti hitung kira-kira lu sekali makan di 600 700 apa 800? 800 kali Wah parah, 30 itu ke 2.000 30. kali ya. Lu kan lumayan apa? Spend banyak di dia tuh Dia royal sekali guys di makanan tuh kayak gitu. pengeluaran gue kayaknya nggak boleh digabungin Nggak boleh sama digabungin ya sama iya, makan. itu beda lah. Maksudnya kalau gue kalau gue tuh lebih kayak ke arah, karena gue lagi di Jepang, gue tuh pengen kayak Try gue as pengen much as you can gitu. much as possible gitu loh. Jadi Hmm. gue nggak mau eh maksudnya bukannya gue mau sombong atau apa, tapi maksud gue kayak gue nggak mau uang itu menjadi suatu halangan untuk gue nikmatin hidup gue di Jepang.
gitu. It's Kalau memang gue bisa dan gue suka, gue mau, ya gue coba. iya. Iya. Selama masih Eh, muda ya, YOLO ya guys. Sebenarnya Kalau oke masih bisa kok, dicoba, kenapa enggak? dan masih you spend it responsibly juga kan, maksudnya nggak kayak Iya. iya nggak kayak lu mau kemana naik first class yang gitu-gitu Enggak. gitu. Enggak. Heeh. Nah oke, Masih bisa misalnya simple. iya oke, hitung ya 1.000 deh, 1.000 makan siang makan malam 2.000 kali 3 berarti 60.000, terus udah habis kayak gitu kayak rumah gitu di kisaran berapa sih Kak yang oke gitu? Jadi itu sebenarnya di Jepang itu makanan nggak gitu mahal. Yang mahalnya itu rumah sama tagihan-tagihan. Itu mahal banget di sini. Hmm. Eh, jadi misalnya kayak kalau lu tinggalnya agak sedikit lebih jauh dari center of the city, Hmm. itu tuh mungkin kisaran rumah bisa 40.000 yen minimum, Mm-mm. sampai kayak 60.000 yen sebulan. Jadi itu sekitar 40.000 yen berarti sekitar Juta 5,5 lah. 5 juta, 5,5 Iya. sebulan. Mm-mm. Nah, Dan itu juga tergantung lu tinggalnya di mana. Iya. I see. Tapi kalau di tempat lu sekarang berapaan nih? Jadi tempat gue tuh agak sedikit lebih strategis. Jadi misalnya kayak dari rumah gue, itu kalau lu naik kereta, satu stop udah nyampe sampai Shinjuku. Ah, Terus 3 stop sampai Shibuya. Terus kalau gue jalan kaki, gue bakal nyampe di satu tempat namanya Shimokitazawa. Itu tuh kayak tempat hipster terkenal di oh, Jepang. oke. Jadi tempat gue tuh lumayan kayak agak-agak sentral, bukan agak sentral sih sebenarnya. Iya. Jadi Ini 3 stop nyampe Shibuya sih udah bisa ngelihat Alice in Borderland syuting gitu kan? iya banget kan. Tadi gue baru dari sana mampir, lihat mereka masih ada pajangan-pajangannya nggak? Udah nggak ada. Oh, oke. Gila, gue Ya, cannot wait for season 2, man. iya, itu it's a very good movie. Iya, Jadi very itu good. sekitar 80.000 per bulan. 80.000, I see. Nah, Itu terus, rumahnya doang. Hmm. maksudnya utilities gitu-gitunya belum kan? Itu exclude. Itu lu Oh, harus bayar air, harus bayar gas, harus bayar listrik setiap bulan. terus Terus kira-kira berapaan gas, listrik, dan air itu? belum lu bayar telepon. Nah, itu tergantung musimnya juga. Misalnya musim dingin, otomatis lu pakai listrik sama gas banyak dong. Karena kan lu di rumah terus, nyalain heater Iya. kan. True. Ya kalau lu musim panas berarti lu pakai listrik terus, kan lu bakal nyalain AC terus-terusan. Mm-mm. Jadi kalau air itu biasanya gue sekitar 6.000 yen, Dan air sama kalau listrik itu mungkin 10.000. berarti total berapa tuh tadi? Gue total bisa 100.000 yen per bulan. Oh, oke. Berarti Iya. 100.000 cuman buat rumah. Cuma buat rumah doang. Iya. Wow, oke. Tadi gaji berapa? 400. Minimum sebulan 200.000. Gaji minimum sebulan 200.000, rumah aja 100.000, makan 60.000, berarti sisanya 40.000 buat lu bersenang-senang. Buat gue bersenang-senang. Nah, itu juga makanya tergantung kehidupan lu kan. Misalnya kalau gaji lu UMR atau gaji lu mepet, ya jangan tinggal di tempat yang sentral. Bener dong, ya kan? Lu pasti cari tempat yang lebih murah dong. Kayak pertama kali gue datang ke Jepang, gue tinggalnya lumayan jauh dari Jepang. Cuma karena sekarang gue udah ada pemasukan sendiri, dan menurut gue juga areanya bagus, jadi Lebih gue jauh pindah ke sini. dari Shibuya maksud lo? Lebih jauh dari Jepang? Iya, enggak, sorry. Iya, lebih jauh dari Shibuya. Maksud gue lebih jauh dari Central Tokyo. I Lumayan see. jauh. Iya. Tergantung sih, tergantung pemasukan lu dan tergantung gaya hidup. Iya benar. Iya. Tadi kita udah bahas soal biaya hidup nih di sana. Nah, Kak, itunya gimana sih kayak culture lu kerja di sana gitu?